Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joko Sobrang MPD di channel YouTube Ruang Sukses. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan peminatan di SMA yang sesuai dengan minat dan bakat. Agar jangan sampai Anda mengalami kebingungan pada saat harus menentukan peminatan di SMA, harus memilih antara IPA dan IPS, maka ada baiknya Anda menyimak video ini dengan baik sehingga Anda memiliki kemantapan dalam menentukan peminatan. Kenapa ini harus diperhatikan dengan baik? Sebab jikalau Anda salah dalam menentukan arah peminatan, maka dipastikan Anda akan tidak sukses belajar di SMA. Dan lebih jauhnya lagi, Anda tidak akan mampu mencapai cita-cita yang Anda inginkan sejak awal. Oleh karena itu, pastikan betul ketika Anda menentukan peminatan ini harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anda. Nah, bagaimana cara menentukan peminatan tersebut yang sesuai dengan minat dan bakat Anda? Simak video baik-baik. Mari kita saksikan video berikut ini. Baik, kembali kita ke materi video kali ini. Bagaimana menentukan peminatan di SMA yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Bagi kamu yang masih merasa bingung atau masih merasa ragu untuk menentukan arah peminatan yang akan kamu ambil di SMA, apakah pada peminatan di IPA ataupun pada peminatan di IPS, maka ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu harus mengenali terlebih dahulu minat dan bakatmu. Nah, minat itu adalah ketertarikan kita terhadap sesuatu, dan ketika kita mengerjakan hal tersebut, kita merasa senang ataupun merasa happy. Nah, kemudian bakat. Bakat itu sering diartikan oleh orang dengan talenta atau kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan minat dan bakat seseorang? Nah, cara untuk mengenali minat dan bakat tersebut adalah yang pertama, apa sih hobi yang Anda paling senang melakukannya? Atau apa sih hobi yang paling sering Anda lakukan? Dan ketika Anda melakukan hobi tersebut, apakah Anda merasa senang? Nah, kemudian tulis ke dalam kertas beberapa hal yang paling Anda sukai. Maksudnya adalah ini untuk menentukan passion Anda di mana. Nah, setelah itu Anda bisa juga menanyakan kepada orang tua Anda atau orang terdekat dengan Anda. Nah, dalam hal ini adalah orang tua. Kenapa Anda harus menanyakan kepada orang tua? Tentu saja orang tua lebih mengenal Anda. Orang tua Anda lebih mengetahui karakteristik Anda. Oleh sebab itu, orang tua tentu akan tahu minat dan bakat anaknya itu di bidang apa. Apakah nanti di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang ilmu yang sifatnya berhitung, dan lain sebagainya. Nah, cara yang paling simpel selanjutnya untuk mengetahui minat dan bakat tersebut adalah dengan mengikuti tes minat bakat. Nah, bagi siswa-siswa SMP, kebanyakan sudah mengikuti tes psikologi. Nah, Anda tinggal melihat aspek-aspek yang telah diungkapkan dalam tes psikologi itu, khususnya dalam aspek minat. Nah, minat Anda menonjol di bidang yang mana? Silakan Anda tinggal mengikuti hasil dari tes psikologi tersebut. Jadi inilah langkah yang bisa Anda tempuh untuk mengetahui minat dan kemampuan Anda. Selanjutnya yang kedua, cara untuk menentukan peminatan di SMA yang sesuai dengan minat dan bakatmu.
kamu harus sesuaikan dengan rencana kuliah dan pilihan karir yang akan kamu ambil di masa yang akan datang. Maksudnya begini, ketika kamu bercita-cita menjadi seorang dokter, maka peminatan yang paling tepat untuk menjadi dokter adalah Anda harus mengambil jurusan IPA. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu bercita-cita menjadi seorang akuntan, maka peminatan yang pas untuk menjadi akuntan adalah Anda mengambil pada jurusan IPS. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak ada salahnya Anda mendiskusikan pilihan peminatan yang akan diambil itu bersama orang tua atau saudaramu di rumah. Nah, mendiskusikan atau meminta pendapat orang tua atau saudara di rumah ini untuk menghindari ketidaksesuaian antara pilihan sang anak dengan pilihan orang tua. Nah, misalnya orang tua menginginkan anaknya jurusan IPA, si anak menginginkan jurusan si IPS. Nah, melalui diskusi ini, tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, untuk menentukan peminatan yang sesuai dengan minat dan bakatmu itu, jangan pernah kita pilih peminatan hanya karena ikut-ikutan teman. Boleh jadi bakat kita, minat kita, serta kemampuan kita tidak sama dengan teman kamu. Coba bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita menentukan peminatan atau menentukan penjurusan itu hanya berdasarkan ikut-ikutan teman. Maka kamu akan merasakan kesulitan dalam belajar. Maka akan kamu rasakan atau bahkan akan kamu alami kegagalan kamu dalam belajar di peminatan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan video ini, pastikan kamu menentukan peminatan itu berdasarkan minat dan bakatmu, bukan hanya faktor ikut-ikutan teman saja. Kemudian tip yang terakhir, versi Ruang Sukses untuk menentukan peminatan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan adalah kamu buka kembali buku rapormu yang ada di SMP mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kamu lihat pada mata pelajaran IPA dan pada mata pelajaran IPS itu nilainya yang tinggi yang mana. Nah, ini untuk dilakukan untuk melihat kemampuanmu di kedua mata pelajaran tersebut. Apakah nilaimu tinggi di IPA atau nilaimu tinggi di bidang mata pelajaran yang sifatnya IPS. Nah, kemudian Anda kamu ingat-ingat kembali waktu belajar di SMP, kamu menyenangi mata pelajaran apa? Ingat-ingat lagi, waktu belajar di SMP, mata pelajaran apa yang tidak kamu senangi? Dan yang terakhir adalah bisa juga dengan melihat hasil dari tes psikologi. Nah, itu biasanya siswa-siswa SMP telah mendapatkan rekomendasi dari hasil tes psikologi itu kecenderungan peminatan yang tepat itu pada jurusan apa itu sudah mereka dapatkan waktu belajar di SMP. Demikian tip Ruang Sukses, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggal saya minta maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.